Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, yaitu alkohol dan ether atau alkil alkoksi alkana. Ya, saya ulangi lagi, saya akan hari ini menyampaikan tentang materi alkohol dan ether atau alkoksi alkana. Pertama, saya akan mulai dari bahasa alkohol karena berkaitan dengan percobaan ketiga kemarin ya. Alkohol atau dikenal dengan nama alkanol karena merupakan senyawa turunan dari alkana, namun hidrogen yang dimiliki oleh alkana salah satunya diganti dengan gugus OH, sehingga senyawa yang memiliki gugus hidroksi atau OH disebut dengan alkohol, khususnya yaitu senyawa hidrokarbon, bukan senyawa selain hidrokarbon. Jadi senyawa golongan alkana atau senyawa golongan hidrokarbon yang memiliki gugus OH atau hidroksi. Kemudian alkohol lebih dikenal dengan rumus ROH, di mana R menunjukkan atom C, ya. R menunjukkan atom C, sehingga rumus molekulnya dikenal dengan rumus CnH2nO atau CnH2n plus 1 OH. Karena hidrogennya gabung di sini maka jadi H2n plus 2, ya. Maaf ini ada yang salah ya. Plus 2O, ya, bukan CnH2n plus 2O atau CnH2n plus 1 OH. OH itu menunjukkan kalau dia punya hidroksi, tapi kalau digabung jadi CnH2n plus 2O. Nah, memberi nama golongan golongan alkohol itu penamaannya ya, karena jenisnya cukup banyak. Yang mungkin dikenal oleh farmasi adalah alkohol itu etanol, padahal etanol juga bagian alkohol, tapi alkohol bukan semuanya etanol. Meskipun saya kadang membeli sesuatu di apotek, misalnya beli etanol ya dikasih, beli alkohol ya etanol, beli etanol ya alkohol. Saya tidak tahu kenapa etanol identik dengan alkohol identik dengan etanol. Harusnya alkohol itu bisa metanol, bisa 2-propanol, bisa etanol, bisa butanol, bisa pentanol, dan sebagainya. Itu juga bagian dari alkohol. Penamaannya ikuti pola ini. Saya berikan 4 tahapan: 1, 2, 3, 4. Kalau senyawa alkoholnya mempunyai cabang seperti penamaan yang lain, maka letak cabang di nomor berapa. Nama cabangnya apa? Apakah metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Barulah diberi letak OH-nya di nomor berapa. Terakhir, nama rantai utama adalah nama rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus OH. Diakhiri kata ol. Makanya dulu dari tabel alkana ada metana, etana, propana, dan seterusnya, kamu ganti menjadi metanol. Jadi A-nya yang paling akhir diganti dengan ol. Metanol, etanol, propanol, butanol, dan seterusnya. Semuanya berakhir kata ol. Untuk memberi nomor, bisa ketemu cabangnya di nomor berapa, bisa ketemu OH-nya di nomor berapa, maka penomoran rantai utama ini seperti penamaan sebelumnya dimulai dari yang terdekat dengan OH. Kalau alken alkuna terdekat dengan rangka, kalau alkil halida atau kalau halu alkana terdekat dengan halogennya. Sekarang alkohol terdekat dengan OH-nya, ya, dimulai dari yang terdekat dengan OH-nya. Oke, saya beri contoh ya. Ada 5 contoh senyawa. Pertama, C, ada C lagi. Ya, ini karena satu-satunya C dan tidak punya C yang lain, maka tidak perlu ada cabang, tidak perlu nama cabang, langsung letak OH-nya. C nomor 1 dan satu-satunya ya tidak usah. Ya. Kalau cuma 1 C-nya dan satu-satunya tidak ada lagi, tidak perlu letak. Pasti di nomor 1. Baru nama rantai utamanya. Karena C-nya cuma 1, maka disebut dengan metanol.
Oke, kemudian dan satu lagi yang kedua. C-nya cuma 2, tidak ada cabang C lagi, berarti tidak perlu dan tidak perlu. Kita lihat fokus tentang OH-nya, berarti dimulai dari yang terdekat dengan OH. Maka ini pasti nomor 1, ini nomor 2. Kalau kamu dari kiri maka OH-nya nomor 2, lebih dekat nomor 1. Maka dengan 1 etanol, atau lebih familiar langsung diganti dengan etanol. Ya. Kemudian yang nomor 3, hitung 1, 2, masih bisa ke bawah, harus ujung ketemu ujung, nggak boleh cuma 1, 2, ini ada ujungnya. Maka 1, 2, 3, atau dibalik 1, 2, 3. Kalau dari kiri hanya di nomor 2, kalau dari bawah hanya di nomor 2, karena kiri ke bawah maupun bawah ke kiri hanya sama posisinya, maka boleh bebas. Misalnya saya balik ya, dari bawah ke kiri, maka hanya di nomor 2. Punya cabang, karena ini hampir garis yang tidak terputus, maka cabangnya tidak ada, nama cabangnya juga tidak perlu, maka langsung letak OH-nya. Maka disebut dengan 2 karena OH-nya di nomor 2. Terus C rangkai terpanjangnya sebanyak 3 disebut dengan propanol, atau disebut dengan 2-propanol, etanol, metanol. Nah yang terakhir yang keempat, ujung ketemu ujung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oh sekarang oke, karena sama saja misalkan saya dari atas ke bawah, saya garis lurus ya, atas ke bawah atau bawah ke atas sama saja, karena OH-nya di nomor 2. Berarti ini yang saya garis putus-putus adalah cabang. Cabangnya apa? Metil, karena C-nya 1. Berarti letak cabangnya di nomor 2, maka namanya adalah 2. Nomor 2 ada metil. Terus OH-nya di nomor 2. Rantai utama yang terpanjang adalah 3, berarti 2 metil, 2 propanol, atau nama lainnya disebut dengan tersier butil alkohol, atau disebut dengan tersier butanol, nama lainnya. Tapi nama yang aturannya yang ini, tapi nama lain saja. Oke. Yang kelima sekarang, dibalik dari latihan memberi nama, sekarang menggambar caranya hampir sama dengan materi-materi sebelumnya. Dimulai dari yang paling belakang, heksan, itu C-nya berapa? 6. Oke, nah, gambar C sebanyak 6. Kalau kamu tidak mau kiri ke kanan, atas ke bawah boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena sudah kanan kiri, saya kiri kanan sekarang 4, 5, 6. Langsung geser. Setelahnya heksanol ada angka 2. Oh, berarti ke sini. Angka 2 itu berarti letak OH. OH-nya di nomor 2. Boleh ke atas, boleh ke bawah, tidak ada masalah. Baru geser lagi metil. Metil itu cabang ya kan? Cabang C berapa? Metil CH 3 di nomor 2 straight CH 3. Ada cabang lagi etil di nomor 3. Oke, misalnya ini C2 H5 itu etil. Sehingga tinggal kita menyelesaikan hidrogen. C tangannya harus 4, sudah 1, maka hidrogennya tinggal 3. C tangannya harus 4, 1, 2, 3, 4, selesai. Ini berarti sisa 1. Boleh di atas, boleh di samping sini, boleh. Ini H2 mau taruh di sini, boleh di atas bawah hidrogen boleh, sama saja. Ini juga 2, ini terakhir 3. Nah, maka inilah gambar dari 3 etil, 2 metil, 2 heksanol. Ya, caranya seperti itu. Oke, saya minta kalian nanti berlatih, sama kuncinya sering berlatih melihat buku-buku organik seperti yang saya berikan di awal pertemuan, yaitu kimia organik komprehensif
komprehensif, ataupun kalian boleh lihat di referensi-referensi yang lain. Untuk aturan pertambangan ini juga ada di materi PT saya, di golongan bus fungsi yang paling awal ada PT. Itu juga meliputi ada alkohol, ada ether, ada alkana, ada alkena, ada alkena, dan seterusnya. Kalian bisa melihat ini semua. Selanjutnya saya akan berikan tentang klasifikasi alkohol. Ini berkaitan dengan laporan praktikum yang sudah saya berikan bahasanya, yaitu tentang alkohol. Alkohol, saya ulang kembali alkohol. Alkohol itu ada 3 jenis berdasarkan pada letak gugus OH-nya. Saya ulangi lagi, berdasarkan pada letak gugus OH-nya, maka ada alkohol primer, sekunder, nanti tersier. Nah, sini. Primer, alkohol primer itu saya berikan satu ciri saja, yaitu C yang ada OH-nya. Kamu cari di seluruh faktor ini C yang ada OH-nya, C yang ada OH-nya, C yang ada OH-nya, C yang ada OH-nya, C yang ada OH-nya. Fokusmu adalah C yang ada OH-nya. Ketika C yang ada OH-nya memiliki 2 hidrogen, maka disebut dengan alkohol primer. C yang ada OH-nya ada 2 hidrogennya. Oh, benar, ini berarti etanol alkohol primer. C yang ada OH-nya 1 bukan. C yang ada OH-nya tidak punya hidrogen, pasti bukan. C yang ada OH-nya tidak ada hidrogen, pasti juga bukan. Nah, kemudian hanya metanol dari sini. Hanya metanol satu-satunya alkohol primer yang rantai hidrogennya ya punya 3. Karena C-nya cuma 1, maka hanya metanol yang alkohol primer hidrogennya 3. Selain metanol, hidrogennya harus 2. Jadi C yang ada OH-nya hidrogennya harus 2. Kecuali metanol, karena metanol cuma 1 C-nya, maka hidrogennya harus 3. Oke, itu ya. Saya beri contoh. Ini contoh lagi. Fokusmu adalah C yang ada OH-nya. C yang ada OH-nya. Oh, ada 2 hidrogen. Berarti disebut dengan alkohol primer. Kalau nama silakan diberi nama sendiri ya. Nah, ini. Selanjutnya adalah alkohol sekunder. Salah satu ciri yang paling gampang kita amati adalah sama C yang ada OH-nya, yaitu punya 1 hidrogen. Ini bukan. Ini C yang ada OH-nya, oh juga 1 hidrogennya, berarti 2 propanol tergolong alkohol sekunder. Oh bukan. Nah, contoh ini lagi, C yang ada OH-nya. Makanya kalau nanti menulis gambar, kalau mencontoh temannya, pastikan bedakan tulisan CH dengan ya, versus OH. Kalau tulisan temennya itu jelek, pastikan ini C atau O, karena C dan OH tidaklah sama. Nah, ini ada. Contohnya ini, kalau kamu tidak jeli, dikira O ya, ini C. C yang ada OH-nya punya 1 hidrogen. Nah, maka disebut dengan alkohol sekunder. Kalau nama silakan diberi nama aslinya ya, namanya apa, senyawa apa, silakan dilatih sendiri, diberi nama sendiri. Oke, setelah ini saya akan lanjutkan untuk alkohol tersier. Ya, dan cara membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier, saya kira sudah saya jelaskan pada praktikum, yaitu menggunakan KM4. Ya, KM4 itu bereaksi dengan alkohol primer jadi apa, alkohol sekunder ketemu dengan KM4 akan menjadi apa, kemudian alkohol tersier ketemu dengan KM4 menjadi apa. Itu sudah saya jelaskan pada video praktikum kimia organik. Juga menggunakan Lukas. Lukas itu positif terhadap alkohol apa, apakah primer, sekunder, tersier, itu juga sudah saya jelaskan di pertemuan atau penjelasan bahasan kimia praktikum kimia organik, khususnya membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi tidak akan saya bahas di sini. Saya akan memberikan contoh untuk alkohol yang tersier saja. Setelah itu saya memberikan pada materi alkoksi alkana atau ether. Oke, sebentar lagi kita lanjutkan. Selanjutnya adalah alkohol tersier.
alkohol tersier, ya. Seperti yang tadi, ciri-cirinya satu saja untuk mewakili. C yang ada OH-nya, fokus pada C yang ada OH-nya, sehingga dia tidak lagi punya hidrogen. Jadi C yang ada OH-nya tidak lagi punya hidrogen. Kalau alkohol primer tadi 2 hidrogen yang dimiliki, sekunder tinggal 1 hidrogen yang dimiliki, pada tersier C-nya sudah tidak lagi memiliki hidrogen. Ini contohnya, ya. C yang ada OH-nya dia tidak lagi punya hidrogen. Itu adalah gambaran tentang alkohol. Ya, saya ulangi lagi, alkohol saya akan berikan hanya tentang ciri-ciri dan memberikan nama serta klasifikasinya. Kemudian untuk reaksi yang membedakan primer, sekunder, tersier pada alkohol sudah saya berikan pada percobaan praktikum kimia organik, yaitu sudah menggunakan KMNO4 maupun menggunakan reaksi buka. Silakan kalian putar kembali videonya, dicatat, kemudian dipelajari betul. Kalau ada masalah jangan sungkan untuk diskusi dengan saya. Oke, yang terakhir kita akan bahas yaitu senyawa-senyawa golongan ether atau dikenal dengan senyawa alkoksi alkana. Ini nama ini yang digunakan untuk penamaan aslinya, ini yang kadang dikenal sebagai nama dagang, ya, ether atau alkoksi alkana. Nah, apa itu alkoksi alkana atau ether? Adalah senyawa bagian dari golongan hidrokarbon sebenarnya, namun punya gugus fungsi O. Kalau alkohol punya OH, kalau ether hanya punya O saja. Sehingga oksigen ini diapit sebelah kiri dengan atom C, berapapun atom C-nya. Kemudian sebelah kanannya O juga diapit oleh atom C, berapapun jumlah C-nya. Makanya dikenal dengan ROR, di mana R ini juga rantai karbon, R sebelah kanan juga rantai karbon. Jadi R-nya boleh sama, boleh berbeda. Itu disebut dengan ether. Rumus molekulnya sangat mirip dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O, ya, mirip, tapi bedanya kalau alkohol OH, kalau ether O saja, hidrogennya tidak ada. Contohnya, memberi nama. Aturan penamaan golongan ether paling rumit di antara, bukan paling rumit, ya, sedikit lebih rumit dibandingkan alkohol, dibandingkan alkena, alkuna, dibandingkan alkana, apalagi dibandingkan dengan yang lain. Karena ada 5 aspek yang harus kalian tuliskan jika senyawanya komplit mengandung itu semua. Pertama, yang harus ada pasti letak alkoksi. Alkoksinya terletak di mana? Apa itu alkoksi? Ya sudah jelaskan. Nama alkoksi kelahiran kata oksi. Jadi kalau C-nya 1 disebut dengan metoksi. Jadi metana menjadi metoksi, kelahiran kata oksi. Kalau etana menjadi etoksi. Kalau cabang etil. Jadi boleh jadi ya metana, kemudian metil, kemudian metoksi, ada metanol. Kemudian kalau C-nya 2 boleh ada yang etana, ada yang etena dari alkena, ada yang etuna dari alkuna, ada yang etanol dari alkohol, ada yang etoksi dari alkoksi, ya. Kemudian tentang cabang tidak wajib ada, nama cabang berarti juga tidak wajib ada. Ini berarti metil, etil, propin dan seterusnya. Kemudian nama rantai utama, rantai C alkana berakhiran kata ana, kembali ke nama awal. Apa itu alkoksi? Karena O ini diapit oleh C kiri dan C yang kanan, maka untuk membedakan mana yang alkana, mana yang alkoksi adalah alkoksi rantai C terpendek ditambah dengan O. Berarti kamu bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan, hitung mana rantai C yang terpendek, mana rantai C yang terpanjang. Kalau jumlah C yang terpendek sebelah kiri, maka nanti C yang terpendek langsung gabung sama O, dikenal sebagai alkoksi. C yang sebelah kanan yang terpanjang dihitung sebagai alkana. Kalau kamu menemukan C yang terpanjang justru yang sebelah kiri, maka C ini disebut dengan alkana. Berarti yang kanan yang terpendek gabung sama O dikenal sebagai alkoksi. Itu. Kita beri contoh. Ya, cabang itu nilainya alkana.
Saya beri contoh biar nggak begini. CH3 berarti ada 2 atom C dan C kanan. Sebelum kamu beri nama, tentukan dulu mana alkoksinya, mana alkannya. Itu C yang sebelah kiri 1, C yang sebelah kanan juga 1. Berarti bebas. Kamu boleh menentukan C yang kiri tambah O disebut dengan alkoksinya, atau C yang kanan tambah O disebut sebagai alkoksinya, karena jumlah C-nya sama. Jadi bebas. Misalkan ini, berarti ini saya anggap sebagai alkoksi. C-nya terpendek 1, ya. C-nya 1 ketemu O, maka dari metana menjadi metoksi. Kemudian ini yang terpanjang saya beri dari putus-putus saja, berarti dikenal sebagai alkana karena terpanjang, yang disebut sama ya. Maka alkana maka menjadi metana. Sudah, alkoksinya terletak di nomor 1 dan satu-satunya ya sudah 1. Nama alkoksinya metoksi, kan metoksi 1 metoksi. Kemudian cabang dan punya metana. Untuk menentukan letak alkoksi, letak cabang dimulai dari rantai utamanya, dari sini. Memberi nomor alkoksi, memberi nomor cabang nanti dimulai dari alkananya yang ada O-nya, ya. Contoh lagi lah biar kamu tambah tadi. C-nya 1, ini C-nya 2, ya. Ini C-nya 1, ini C-nya 2. Berarti yang ini adalah alkoksi. Alkoksi C-nya 1 ketemu O maka menjadi metoksi. Sedangkan ini, nah ini C-nya kan 2. Dimulai dari mana menghitungnya? Dari yang nempel sama O. Berarti nomor 1, ini nomor 2. Maka disebut dengan 1 karena metoksinya nempel di C nomor 1. Metoksi. Kemudian C-nya 2 maka disebut dengan etana. Ini yang disebut dengan metoksi, terletak di nomor 1. Ini C-nya 2 disebut dengan etana. Contoh lagi, sama ya, ini karena misalkan saya ganti ini yang sebagai alkoksi, C-nya ada berapa? 2, maka disebut dengan etoksi. Berarti ini C-nya juga 2. Ini yang saya putus-putus, berarti disebut dengan etana. Maka disebut dengan 1 etoksi etana. Nama kerennya disebut dengan dietil ether, nama lain. Yang keempat, jadi contoh lain lagi. Sudah mulai ada cabang kayaknya ini, atau tidak ada cabang ya? Kalian kita cek lagi gambar 1, 2, 3, ujung ketemu ujung, berarti C-nya 3. Kamu balik 1, 2, 3 juga boleh. 1, 2. Oh berarti panjangan ini. Ya wes ini yang terpanjang. Berarti itu rantai utamanya, alkananya. Dari mana menghitungnya? Cari yang terdekat. O-nya nomor 2. Wes, misalnya boleh dari bawah ke kiri atau dibalik kiri ke bawah. Ini berarti ini adalah alkoksinya. Alkoksinya apa yang ada O-nya? Etoksi. Sudah namanya apa? Alkoksi, etoksi terletak pada C nomor 2. Maka 2 etoksi. Terus ini ada cabangnya? Tidak ada, maka disebut dengan propana. 2 etoksi. 1, 2, 3 propana. Contoh yang kelima, ini perlu agak banyak contohnya karena ether itu ada sedikit dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mungkin kalau begini karena O-nya tidak ada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ini 2, berarti ini yang dikenal dengan, jadi meskipun dia belok-belok tetap satu rangkaian. Etoksi, C-nya 2. Berarti ini sekarang jadi alkana. Dari mana alkananya? Alkananya kan
C-nya terpanjang 3. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa tidak dari kiri? Dari kiri 1, 2, 3 O-nya yang dekat dengan O. Ya sudah. Punya cabang, ini punya cabang, ini punya cabang. Letak autopsi nomor 1 berarti 1 etoksi. 1 etoksi. Letak cabang, ada cabang metil di nomor 2, 2,2. Karena nomor 2 ada metil, nomor 2 juga ada metil, berarti 2 kali. Di metil karena disikat metil maka menjadi dimetil. Terakhir baru C-nya 3 maka disebut dengan propan. Sehingga 1 etoksi, 2,2 dimetil, C-nya yang terpanjang 3 disebut dengan propan. Contoh terakhir makna digambar dibaliknya ke pentana. Pentanya gambar aja 5, boleh kanan boleh kiri pasti ada O. Enaknya dimulai dari O. Kalau pentana kamu cari yang kanan ya sudah gambar sebanyak 5 ke kanan. 5. Alkoksi ya berarti ini metoksi, C-nya berapa? 1. Berarti sudah ini 1. Ini disebut dengan metoksi campur O. Pentananya ini. Kalau kamu balik 5-nya taruh di sebelah kiri, C yang 1 taruh sebelah kanan. Ada cabang nomor berapa? Berarti kita beri angka 1. Oh, maaf ada yang salah. Ada yang salah ya. Saya ulang lagi. Gambar pentananya dulu sebanyak 5. Banyak 5. Sudah. Kemudian cari O, gambar O. Metoksi itu kan C-nya 1. Terletak di mana oksinya? Nomor 2. Berarti ini straight O baru CH 3. Boleh gitu. Karena nanti terletak di nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari pentana. O metoksinya terletak di C nomor 2. Terus ada metil di nomor 2. Etil C2H5. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambar kamu versi gambar yang lain dia lurus boleh. Gambar O straight dulu. Metoksi di nomor ini kan CH3 kan metoksi. Terus pentananya O-nya di nomor 2. Kamu gambar belok berarti. Ini 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh saja, sama saja. Kemudian di sini ada C2 ada. Oke, ya. Itu contoh. Ini saya ya itu contoh saja. Yang kalian lengkapi hidrogennya. Jadi hidrogennya berarti 3, ini hidrogennya 2, dan seterusnya silakan diisi hidrogennya ada berapa ya. Itu contoh senyawa alkohol dan eter yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya akan berikan latihan soal, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi apakah kalian sudah paham ataukah masih perlu banyak latihan lagi biar kalian bisa memahami materi-materi tersebut. Saya minta dengan sangat silakan bekerja sama, bukan menyuntuk, tapi bertanya pada temannya jika tidak mengerti atau bertanya pada saya. Biar kalian betul-betul paham bagaimana memberi nama, bagaimana membedakan satu senyawa dengan senyawa yang lain. Kalau hanya bermodal pada copy paste pada temennya, saya yakin mau model pembelajaran kayak apapun, mau ada corona, tidak ada corona, mau ada online maupun offline di ruangan, kalian tidak akan menguasai. Ya, mumpung masih ada kesempatan belajar, silakan belajar meskipun kalian salah, bertanyalah pada teman-teman